Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Kali ini kita punya program bincang-bincang dengan petani yang kami sebut dengan mitra tani. Dan sudah hadir di studio, saya perkenalkan saja. Beliau adalah Bapak Bustomi. Benar. Benar Pak ya? Beliau adalah seorang petani semangka begitu Pak ya? Iya. Pak agak maju aja sedikit Pak supaya lebih suaranya lebih cantik Pak. Oke. Pak Bustomi, nanti kita akan berbincang-bincang dengan sampean Pak. Siap. Terkait dengan keberhasilan Pak Bustomi sebagai petani Pak. Kita pengen tahu Pak Bustomi tinggal di mana Pak? Kembang kuning. Kembang Kuning Pak ya, jadi tidak terlalu jauh dari sini Pak ya, Kembang Kuning. Kemudian Pak, bisakah diceritakan Pak, kenapa sampean ini memilih menjadi petani semangka, kok tidak menjadi petani palawija misalnya? Oh, iya. Silakan dulu Pak. Jadi begini, ada pilihan itu kan menyangkut kalau di sini kita produksi buah semangka itu karena menyangkut market pasar. Jadi pasar itu yang bikin tolak ukur kita memilih komoditi itu. Nah itu. Toh juga di sini kita itu udah didukung sama secara geografis penanaman semangka itu pasar. Kita dari pasar sini dari Tanjung sini mau ke Banjar dekat, mau ke Kaltim dekat. Palangka dekat lagi. Jadi komoditi itu kita itu bisa budidaya maksimal di sini. Nah itu. Dan hari ini juga selama 6 tahun. Nah itu, fokusnya 6 tahun ini. Nah itu. Di sini tuh memang benar-benar cocok. Nah itu. Dan kan kita buktikan selama ini kita produksi itu per tahun. Dari saya pribadi per tahun itu lebih dari 100 ton. Nah itu. Jadi hari ini juga sampai menembus pasar di Jawa, Sulawesi. Nah itu. Sampai hari ini juga ya. Nah itu. Teman-teman di Sulawesi, komunitas petani semangka itu di Sulawesi. Nah, kemarin sebelum hari puasa kita kumpul juga di Sulawesi, Jeneponto. Nah itu. Kita hadir di situ. Di situ banyak kendala sebenarnya kalau di Sulawesi, kalau tempat kita belum ada kendala. Cuma kendalanya di saya itu secara ekstrim, cuaca ekstrim ini. Nah itu. Tapi kita masih diuntungkan banyak air, sungai, embung segala macam. Oke. Nah itu. Jadi kita masih optimis di situ karena apa? Didukung marketnya. Wis, mantap. Didukung market Pak ya. Oke Pak, saya pengen tahu ini Pak ya. Artinya Pak Bustomi memilih tanaman semangka ini karena menjanjikan begitu Pak ya. Iya. Dan ini didukung oleh kesuburan tanah yang ada di mana, Kembang Kuning. Kembang kuning, iya. Ini cukup subur, kemudian cuacanya bagus begitu Pak ya. Iya. Kemudian juga marketnya tadi Marketnya. Pak. Woi. Itu yang paling penting kita mau budidaya itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita nanam kemudian nggak tahu harus beli jualnya kemana, ini omong kosong barangkali Pak ya. Iya, benar. Artinya sudah ada yang mau beli di mana begitu. Iya. Artinya luar biasa Pak Bustomi sudah survei juga nih, ya kan? Tanaman apa kira-kira yang cocok, kemudian kemana menjualnya, bagaimana pasarnya, kan begitu Pak ya? Benar. Strateginya begitu Pak ya. Pak, kalau boleh tahu berapa banyak Pak lahan yang Pak Bustomi miliki Pak di 5 hektar. 5 hektar? Iya. 5 hektar itu bisa menghasilkan berapa kali panen dan berapa duitnya begitu Pak? Oke. Ah. Setahun tuh 2 kali. Setahun 2 kali? Ya, setahun tuh 2 kali kita menghindari musim kemarau karena di sisi lain di Kalsel ini ada yang bisa produksi di musim kemarau kayak tetangga kabupaten kita Negara kan. Nah itu kita harus bisa menghindari itu. Nah itu soalnya apa, kalau kita nggak menghindari ya nggak kehancuran harga market. Nah itu soalnya populasi di sana luar biasa. Nah itu, dan kita bisa produksi per tahun dalam kurun 2 hari musim. Nah itu kemarin itu hampir 300 ton.
300 ton Pak ya? Kurang lebih 300 ton. Sekali panen kah? Sekali panen, sekali musim. Nah itu di situ. Dan itu kita gunakan kesempatan selagi di Kabupaten Negara itu bisa produksi, kita tanaman healthy. Oh begitu. Iya. Jadi bergantiankah begitu Pak? Iya, maksudnya bergantian. Pak? Soalnya kita yang dipikirkan kan kalau produksi besar kan marketnya mampu nggak? Harganya turun gitu Pak ya? Turun jelas. Nah, Oke, itu. baik. Dan Pak Bustomi, Iya. sebelum nanti saya akan tanya berapa keuntungan segala macam Pak ya, saya pengen tahu Pak, apakah semangka ini punya varietas bermacam-macam begitu Pak? Dan tanaman Pak Bustomi ini menggunakan varietas semangka apa begitu Pak? Oke. Jadi varietas semangka itu kan macam-macam. Apa yang diminta pasar, yang kita ikuti. Jangan yang nggak diminta pasar, ya nggak. Nah itu varietas itu jangan kita nanam, berisiko. Soalnya ya kita itu bukan cari apa ya, cari masalah yang di lapangan aja. Kita harus evaluasi juga pasarnya. Nah itu apa yang diminta pasarnya, tipenya kayak apa, bulat, lonjong. Nah itu kita harus ikuti. Soalnya yang menentukan harga itu pasar, bukan kita petani. Ya. Nah itu. Nah lantas varietas atau semangka jenis seperti yang saya ketahui Pak ya, semangka tuh kalau sepengetahuan saya nih, semangka itu ada yang bulat berwarna biru tua, ada juga yang bulat tapi juga ada berintik-berintiknya begitu, ada hijau-hijauannya gitu Pak ya. Kemudian ada juga semangka yang lonjong, bahkan semangka-semangka yang lain. Yang Pak Bustomi tanam jenis semangka yang mana Pak? Yang bulat hijau, hijau kehitaman. Hijau kehitaman itu Pak ya? Hijau kehitaman itu yang tanpa biji. Tanpa biji Pak ya? Tanpa biji. Oke, Pak Bustomi, itu kan beratnya bervariasi nih, kadang-kadang sekian kilo. Berapa berat yang pernah Pak Bustomi dapatkan dari hasil panen Pak Bustomi yang sekitar 300 ton tadi? Yang terberat satu biji berapa? 14 kilo. 14 kilo Pak ya? 14 kilo. Oke. Nah itu 14 kilo itu bukan 1-2 banyak. Mungkin volumenya itu bisa 2 ton 3 ton ada. Artinya Pak Bustomi menjualnya kan sesuai dengan size-nya, ukurannya Pak ya? Iya, grade-nya. Grade-nya gitu istilahnya Pak ya. Grade begini harganya segini, grade gini jenis ini harganya sekian ya. Oke, nanti saya akan tanya lagi terkait dengan harga, mungkin juga bagaimana cara menanamnya Pak ya. Kita jangan kemana-mana dulu teman-teman LPPL, masih bersama program Mitra Tani, dan inilah persembahan kami di kesempatan kali ini pada program Mitra Tani bersama Pak Bustomi, petani semangka. Oke, masih bincang-bincang kita dengan Pak Bustomi, petani semangka yang sukses asal Kembang Kuning ya. Dan beliau tadi menceritakan asal mula beliau menanam semangka ini karena tanah di mana beliau tinggal di Kembang Kuning cukup bagus untuk tanaman semangka. Kemudian juga harganya berani bersaing, bagus harganya, pasarannya juga bagus gitu ya. Dan Pak Bustomi, sejak kapan sih sebenarnya sampean punya ide untuk menanam semangka ini Pak Bustomi? Sebelum pandemi 2019. Nah itu kita mulai di situ, soalnya pandemi itu kita dibatasi, ya enggak, pembatasan sebegitu beratnya kita ibaratnya sebagai petani. Nah itu soalnya kalau kita budidaya yang lain, mungkin komoditi yang lain, pasarnya ya dibatasi juga. Kalau untuk buah kita nggak ada batasannya waktu pandemi. Itu yang jadi awal kita terjun di semangka, budidaya semangka itu. Ya, selain juga survei bagaimana pasarannya begitu Pak ya. Oke, dan sebenarnya kalau dibandingkan dengan menanam palawija misalnya Pak ya, hortikultura lah sebutannya begitu, mana yang lebih menguntungkan Pak antara menanam semangka dengan menanam hortikultura? Dua-duanya itu. Dua-duanya sama-sama menguntungkan. Oke. Nah itu. Cuman dan hari ini juga ya nggak, tanaman hortikultura juga ini selama 5 bulan ini kami produksi terus tanpa henti.
Oh, jadi Pak Bustomi ini selain punya lahan yang ditanami oleh semangka, Ya. juga tanami dengan tanaman-tanaman palawija begitu? Iya, Holti. Oke. Nah, itu. Oh, mungkin ini salah satu trik pertanian Pak ya, atau trik pemasaran. Salah satu komodi Holti itu ada kawan-kawan petani yang hari ini belum tahu ya enggak. Dan di situ itu ada nilai ekonomi yang cukup lumayan lah. Begitu Pak ya. Oke. Padahal itu kalau kita lihat ya tanaman itu sepele banget, cuman tanaman itu aja aku bisa kayak gitu. Tapi dia itu nggak bisa mendalami ya enggak. Jadi karakter tanaman itu. Ya. Apa yang diminta pasar itu kayak apa? Oke. Gitu. Pak Bustomi, sebelum 2020 ya? Iya. Tadi ya. Dan cukup lama sudah ini. Pastilah Pak Bustomi sudah tahu ini kendala-kendalanya apa dan bagaimana mengatasinya. Bisa cerita Pak, kendalanya apa, hamanya apa saja, kemudian cara mengatasinya bagaimana begitu Pak, supaya teman-teman yang lagi nonton dan dengar program ini bisa ngikuti Pak Bustomi. Jadi untuk kendala yang di lapangan terutama itu penyakit hama. Nah itu yang paling besar kalau di musim penghujan kayak gini, kayak hama ulat ya? Ya, ulat yang paling penting. Terus kutu daun itu penting. Nah dari situ setiap kita perawatan yang enggak 2 kali 1 minggu harus ada evaluasi untuk perawatan itu. Jadi efeknya nanti kemana, keuntungan kita perawatan ini pakai insektisida ini. Nah itu harus selalu dievaluasi. Jadi kita di lapangan sama orang yang bantu kerja di lapangan itu nggak ada di situ bos, semua kita kerja. Nggak ada situ bos ya? Nggak ada situ bos. Semua pekerja Pak ya? Kalau udah di rumah, udah ditimbang hasilnya ada di situ bos. Woi, mantap. Ya. Pak Bustomi, boleh nggak kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengar ini bertanya dengan Bapak, boleh Pak ya? Boleh. Oke. Nah untuk itu kita undang buat Anda yang pengen bergabung, silakan lewat nomor telepon di 0813 4878 2112 atau juga bisa lewat komentar Facebook ya. Mumpung ada Pak Bustomi, mana tahu juga Anda pengen budidaya semangka Pak ya? Karena sayur healthy. Oh, mantap. Artinya semangka ini apa namanya? Pasarannya masih bagus begitu ya. Tanamannya mungkin mudah begitu Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak, ini sepengetahuan saya Pak ya, dulu orang nanam semangka setelah ditebar benihnya ditinggalin begitu saja begitu Pak. Sekarang mungkin tidak lagi Pak ya. Lebih profesional lah. Profesional lagi. Nah, mungkin perlu pupuk segala macam Pak ya. Iya. Apa yang menjadi pupuk semangka ini Pak? Jadi untuk pengolahan kita bersihkan dulu lahan, kita bentuk bedengan, ya enggak? Idealnya bedengan seberapa? Kita tabur pupuk kandang, kohe ayam terutama. Kohe ayam. Ya kapur, dolomit. Nah itu. Jadi itu di situ kita tes dulu. Setelah 2 minggu kita tes pH-nya. Oh ya? Untuk cocok tanaman budidaya semangka apa belum? Minimal itu 5,6, 5,7 untuk tanaman semangka. pH-nya Pak ya? pH-nya. Tingkat keasamannya itu ya? Nah itu. Oke. Dan adakah tanaman-tanaman kimia yang ditebar Pak? Ada. Selain daripada Enggak, tanaman kohe tadi? Untuk kimia yang ditabur untuk tanaman pupuk dasar itu kita nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Artinya ini lebih sehat begitu? Lebih sehat. Soalnya tanah di sini tuh udah cukup ibaratnya itu kebutuhannya untuk haranya udah cukup, kita nggak perlu pakai pupuk kimia lagi. Oke. Nah itu. Jadi lebih Di situ tuh nggak sekali 2 kali kita buktikan. Mungkin ada 3 tahun ke belakang ini udah kami buktikan juga bahwa tanpa bahan kimia iya. Pak ya. Pak, Nah, itu. mungkin saja pola tanam, pemupukan, perawatan itu kan mempengaruhi kualitas rasa Pak. Pernahkah Bapak mensurvei, katakanlah meneliti, kalau dikasih ini lebih manis, kalau dikasih ini lebih merah? Itu tergantung musim aja. Oh gitu. Ya, kalau musim penghujan, secantik apapun buah itu, oh ya, masih kurang manis. Oh begitu. Kalau kita itu di musim kemarau, nah itu warna kurang merah pun manis. Oh iya. Nah itu pengaruhnya di situ, kadar air terutama. Iya, kadar air. Cewek juga gitu Pak. Kalau lagi musim hujan, dia kan kehujanan Pak ya, nggak terlalu cantik kelihatannya Pak. Bukan begitu Pak Mas Tommy? Oke. Dan itu
cuaca mempengaruhi Pak ya. Pengaruhi cuaca. Kadang kalau panas warnanya tidak terlalu merah, begitu Pak ya? Iya. Tapi rasanya Manis. manis. Demikian sebaliknya kalau cuacanya musim penghujan, mungkin Warna bagus, kualitas bagus, tapi rasa itu masih kurang. mungkin karena terlalu banyak airnya begitu Pak ya. Pak Bustomi, berapa lama Pak sejak mulai ditanam, kemudian dirawat maksimal begitu Pak ya? Kemudian panen itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kurang lebih 2 bulan. Soalnya umur semaian itu 10 hari. Setelah pindah tanam, usianya itu 58 hari. Sebentar Pak, setelah pindah tanam 58 hari. enggak, maksud saya begini, apakah bibit itu ditanam di tempat tertentu dulu kemudian dipindah, Iya. atau langsung di tempat di kebun itu menanamnya Pak? Kita pakai apa itu ya? Bedengan, Penyemaian dulu. penyemaian dulu. Iya, penyemaian dulu. Jadi ada perlakuan khusus. Nah, kita bisa milih bibit kualitas yang bagus di situ. Setelah dia bibit itu tumbuh, oh ini yang nggak bagus ini. Caranya tahunya gimana Pak? Tahu jenis daunnya. Begitu tumbuh daun itu beda kalau emang yang nggak bagus. Yang tidak sehat dengan yang sehat Pak ya. Nah itu. Caranya mengetahui tanaman ini sehat atau tidak dari daun itu, apakah daunnya lebih lebar atau lebih hijau, bagaimana Pak? Tebel, yang jelas tebel. Oh gitu. Iya, daun kelopak pertama itu pasti tebel. Itu apa ya? Buahnya nggak mau, daunnya bagus segala macam. Mungkin dari genetiknya. Nah itu kita evaluasi di situ, sering-sering di situ. Ya, untuk mengetahui itu Pak ya. Iya, kualitas bibit yang kita seleksi itu tadi. Oke. Nah, jadi kurang lebih 2 bulan Pak ya. 2 bulan. Sejak mulai bibit itu dipindah ke lahan. Iya. Begitu Pak ya. Dan kita kan tidak bisa mungkin ini sudah tanggal sekian, bulan sekian, sudah waktunya panen. Kan tidak begitu kadang-kadang Pak ya. Kadang-kadang kan pertumbuhan tanaman semangka ini kan berbeda-beda Pak ya. Iya. Artinya ini yang cepat tumbuh, ini tidak. Bagaimana ciri-cirinya Pak? Bapak Bustomi bisa tahu bahwa semangka ini sudah waktunya dipetik, yang ini belum, minggu depan aja. Yang ini hari ini harus dipetik, karena kalau tidak dipetik busuk misalnya. Bagaimana cara ciri-cirinya Pak? Tanaman semangka itu ya enggak, hidupnya itu pakai hitungan hari. Oh, hitungan hari. Iya. Jadi hari tanam, pasca tanam itu kita kalender, itu kita tandai. Ya enggak, ada tahapannya. Umur sekian 1 bulan sampai 35 hari itu kita melakukan penyilangan. Penyilangan itu perlu, karena semangka ini kan semangka tanpa biji, ada perlakuan. Nah itu kita hitung ke depan, setelah penyilangan 1 minggu selesai, itu 20 hari kemudian panen. Berapa? 20 hari. 20 hari kemudian panen Pak ya. Apa yang terjadi misalnya dipanen lebih dari 20 hari misalnya Pak? Itu dampak pasar. Oh pasar. Ya. Kalau dari segi tanamannya sendiri apakah menjadi lebih manis ataukah menjadi lebih apa namanya busuk misalnya, bagaimana Pak? Enggak, kita jangkauan pendistribusian. Jadi kalau untuk pasar lokal kayak tempat kita di sini ya, kita cukupkan umur 2 bulan pas. 2 bulan ya? Udah siap masak, udah siap konsumsi. Oh begitu. Jadi untuk pendistribusian jarak jauh kota-kota besar itu 55 aja udah diminta. Oke, baik. Jadi sesuai nanti durasi di perjalanan sekian hari, kita hitung masuk gudang sekian hari. Nah itu pas nanti ketemunya udah 2 bulan. Semangka itu kalau udah tua, dia itu belum merah, udah dipetik. Aturannya kurang 4 hari lah kita petik, ini usianya ini cukupnya. Nah itu kita petik awal nggak apa-apa. Nah itu 4 hari kemudian sampai tujuan udah masak. Sudah masak Pak ya? Udah masak. Oke Pak Bustomi, berapa rata-rata semangka panen Bapak selama ini yang 300 ton tadi Pak ya? Iya. Rata-rata berapa ukurannya nih, berapa kilo ini Pak? Grade A-nya mulai 4-5 kilo ya enggak sampai sebesarnya. Nah itu ukurannya besar itu enggak dibatasi, tapi untuk terkecilnya grade-nya 5 kilo. 5 kilo Pak ya. Dan untuk pasaran itu kalau Pak Bustomi menjual apakah per biji atau per ton misalnya? Per begitu ton. Pak ya? Iya. Jadi sehari itu bisa nimbang itu ya 4-5 truk. 4-5 truk Pak ya? Oke. Sehari. Pak Bustomi, nanti saya akan tanya masalah duit. Oke. Harganya ini Pak ya. Apakah benar ini menguntungkan
Apakah benar duitnya yang Pak Bustomi dapat itu sekian juta misalnya? Iya, oke. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya, setelah saya hadirkan dulu satu persembahan berikut di program Mitra Tani tentu saja. Oke, masih di program Mitra Tani. Tamu saya Pak Bustomi, beliau petani semangka. Pak Bustomi, Iya. kita akan menjawab pertanyaan ini dari ID di Kasiau, Pak. Iya, Tahu Kasiau, Pak ya? tahu. Artinya kan dari Kembang Kuning tidak terlalu jauh, Pak ya? Iya. Oh, Kami juga perbatasan antara Kasiau. oh begitu. Ada Pak ID di situ, Pak. ID. Mungkin kenal, Pak ya? Itu yang rumahnya dekat samping pos ronda itu, Pak. Iya, Pak ya. Pertanyaannya beliau begini, Pak. Pak, berapa lahan yang perlu disiapkan untuk budidaya semangka? Siapa tahu dalam waktu dekat mau budidaya juga, dan perawatannya bagaimana, Pak? Adakah Pian rencana membuka kursus budidaya itu, Pak? Itu dari Pak ID di Kasiau. Ada 3 pertanyaan beliau, Pak. Yang pertama tadi, berapa lahan yang diperlukan? Kemudian bagaimana perawatannya, dan apakah Bapak juga membuka forum konsultasi lah gitu. Silakan Pak. Oke, jadi kalau untuk pemula, untuk yang perlu disiapkan itu lahan itu nggak perlu luas-luas. Oh gitu. Nah itu 1 hektar itu cukup. Cukup. 1 hektar cukup. Nah peluang ekonomi yang sekarang ini jadi apa ya? Didukung lah ibaratnya itu marketnya. Nah itu siapa yang hari ini bisa produksi harga itu 7.000 8.000 itu harga kebun. Harga kebun untuk Iya. untuk satu kilonya. 1 Iya. kilo. Padahal Nah, itu. padahal 1 biji 45 kilo isinya Pak ya. 1 biji 5 kilo bahkan 10 kilo. Bahkan ada yang 14 kilo tadi. Iya. Ya. 1 batang 2 biji 5 kilo 10 kilo berarti kalau 1 biji 5 kilo buahnya pasti 2 soalnya. Nah itu. Dalam 1 Jadi batang ini. otomatis 10 kilo. Ya. Nah itu. Jadi untuk perawatan ya enggak kita sampaikan. Nah itu. Kalau orang yang belum petani yang belum bisa yang enggak tahu cara bercocok yang benar lah bahasanya kayak gitu. Nah itu. Kita masih ragu, pemula itu pasti ragu. Nah itu. Artinya jangan ragu untuk memulai. Iya. Kita jamin. Iya. Nah itu. Perawatannya cukup mudah Pak ya. Cukup mudah. Oke. Nah itu 1 hektar itu membutuhkan biaya 25 juta. Nah itu kalau 25 juta itu sesuai standar perawatan saya ya enggak umpama sampean. Nah itu ya kita bagi hasil aja 25 juta ya enggak nanti pasca panen kita kasih 50 juta sisanya buat aku kalau boleh. Tapi kalau masih melihat banyak ya sisanya modal sama keuntungan sampean 25 juta itu ya mungkin juga sampean kalau tahu nggak boleh ini hak saya. Artinya Pak Bustomi ingin katakan Pak ya, kalau boleh tahu ini dengan modal 25 juta berapa duit yang bisa dihasilkan dari lahan 1 hektar tadi Pak? 100 juta Pak ya? Wih luar 100 biasa. juta. Pak ID 100 juta Pak ID, luar biasa. Jadi kalau Anda punya lahan 1 hektar, mending main-main ke Kasiau, tanya beliau bagaimana cara perawatannya. Mau Pak ya membagi ilmu Pak ya? Terbuka tempat saya itu. Untuk bagi-bagi ilmu Pak ya? Satu doa petani yang hari ini yang belajar sama saya komunikasi bahkan sampai Polres Balangan ya enggak, itu Kasat Intel Pak Faisal itu 2 minggu sekali harus kita komunikasi supaya kita budidaya itu enggak ada kendala. Beliau menikmati mungkin sama gajinya aja ya enggak sebagai Kasat Intel itu banyak yang dari kebun. Wis mantap. Nah itu. Pak Bustomi. Iya. Tadi Pak Bustomi ngomong manis-manisnya aja nih Pak. Iya. Kita ngomong pahitnya Pak sekarang. Boleh Pak ya? Belum pernah merasakan pahitnya. Oh begitu Pak ya? Iya kan? Oke Pak. Bisa dilihat secara fisik di rumah, di lapangan lah. Oh begitu. Iya. Pernah. Karena selama ini kan kita ada manis ada pahit begitulah. Mungkin saya yang pahitnya saya lihat nih Pak. Iya. Bagaimana kalau harga ketika kita panen raya banyak begitu 300 ton misalnya, tiba-tiba tadi harganya berapa Pak 1 kilonya Pak? 5.000 tiba-tiba harganya turun anjlok karena banyak pasaran. Bagaimana Bapak melihat itu Pak? Koordinasi, kita perluas relasi kita budidaya itu. Oh ya? Jadi di budidaya di mana semangka ini yang paling banyak di wilayah mana? Nah itu di Jawa, Sumatera,
Nah itu, sedangkan kalau di wilayah kita di Kalimantan, yang jadi momoknya petani semangka itu kan cuma negara. Oh, negara, Pak ya? Menghindari. Oh ya? Nah Ya. itu, makanya hari ini petani itu disuruh pintar, harus pintar. Harus pintar, Pak ya? Harus pintar. Kalau dulu orang jadi petani ini orang ya katakanlah sekolahnya ya mungkin sekarang tidak lagi, Pak ya? Ya, kalau untuk lapangan budidaya bukan menyangkut pendidikan loh. Ya enggak? Nah itu, kita harus belajar dari lapangan. Nah itu, kita selalu evaluasi pekerjaan kita di lapangan, mulai dari itu olah lahan, nah itu perawatan, nah setelah itu pasca panen kita komunikasi terus sama pasar. Kita bisa kendalikan kok harga di pasar itu. Jangan bos, jangan ngambil dari luar. Barang kita lokal masih banyak. Ditahan. Biar orang di luar sana itu di Jawa, di Sulawesi teriak. Nah itu. Tapi kita utamakan barang lokal kita. Oke. Itu kita komitmennya di situ. Oke. Yang hari ini terjadi, kita sama market, sama bos. Nah itu. Kita tidak boleh selagi kita masih bisa produksi, kita nggak boleh ngambil di luar. Nah itu kuncinya. Tadi Pak Bustomi mengatakan keuntungannya cukup bagus dengan menanam semangka dengan modal hanya 25 bisa mendapatkan 100 juta begitu, Pak ya. Pak, selama ini katakanlah mungkin di Tabalong tidak hanya Pak Bustomi, mungkin petani semangka, Pak ya, ada petani-petani lain, Pak ya. Nah, selama ini apakah hasil panen dari petani semangka di Tabalong ini apakah langsung dijual ke pasar sendiri atau ada pengepul yang membeli ke petani? Kita fasilitasi. Oh, ini pengumpul yang baik. Yang baik itu terutama yang punya duit, ya kan? Oh begitu, Pak ya. Adakah petani yang tidak punya duit, Pak? Banyak. Ngutang misalnya? Iya, banyak, nggak 1-2. Oh gitu. Iya. Nah, tapi yang baik, yang punya duit. Jadi kita fasilitasi. Oh itu, di sana ada bos. Deketi bos itu, minta duitnya sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Jaga kualitas barangmu. Nah itu, kita di situ. Bahkan kemarin puasa, sebelum puasa, di kampung Kembang Kuning itu bisa produksi itu hampir 1.000 ton, Pak ya. Luar biasa. Ada gejolak harga sedikit aja. Tidak terlalu. Tapi kita fasilitasi pengiriman. Kita buang, kita keluarkan jauh. Supaya barang ini nggak menumpuk di wilayah kita terus kan. Nah itu. Oke. Pak, terakhir nih. Iya. Saya ingin tanya ke Pak Bustomi. Apa yang ingin Pak Bustomi katakan buat para petani yang mungkin seperti Pak Aidi tadi baru mencoba, baru memulai, apa yang ingin Pak Bustomi katakan? Mungkin menyemangati atau memberikan harapan-harapan? Silahkan Pak Bustomi terakhir. Siap. Yang kita utamakan ya nggak, mental. Mental itu paling penting. Komitmen. Nah itu, kita nggak usah nengok kanan kiri kalau kita komitmen. Nah itu, cukup kita budidaya itu, ya nggak, kita tekuni. Nah itu, kita sayangi budidaya semangka itu. Mudah-mudahan di depan itu rezeki kita menanti, udah. Cukup simpel aja. Baik. Nah, itu, baik. Apalagi kalau kita punya cuman anak 2 aja, sampai perguruan tinggi manapun, oke. Dari hasil petani tadi, Pak. Petani. Oke. Suatu contoh ya enggak, aku aja ini 3 hari ini 3 itu di perguruan tinggi semua. Oke, luar biasa, Pak. Pak. Enggak ada ya apa ya SK dari mana Iya. ada. Nah itu SK-nya SK kebun aja. SK kebun aja. Artinya Pak Bustomi ingin katakan jangan takut untuk memulai bertanam padi. Betul. Pak Bustomi, terima kasih telah hadir di studio, berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Pak Bustomi bermanfaat, Pak ya. Iya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak, dengan topik yang lain. Mudah-mudahan semuanya akan memberi pencerahan kepada para pendengar, para penonton lewat kebersamaan di program Tani. Teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Bustomi. Terima kasih telah bergabung sampai sejauh ini. Ya, ada lagi yang diceritakan, Pak? Takut melangkah. Jangan takut melangkah. Oke. Kalau kita diam di tempat saja tidak akan maju-maju, Pak ya. Makanya melangkah ya. Sebentar lagi kita itu ibu kota loh. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman sekali lagi, dan kami akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.